Selamat malam semuanya. Saya harap kalian dalam kondisi yang sehat di tengah huru-hara ini. Maaf jika saya telat mengunggah video yang penting ini untuk kalian. Sebenarnya juga tidak terlalu penting karena saya yakin juga tidak semua dari kalian akan menonton video yang cukup membosankan ini, tapi saya pikir sebagai seorang pengajar, saya punya kewajiban untuk memberikan materi ini kepada kalian, dan sebagai seorang mahasiswa, saya pikir juga kalian wajib untuk melihat video ini. Jadi saya harap dan semoga kalian tidak merasa terpaksa dengan adanya video ini. Jadi karena surat cita ini sangat panjang dan setiap dari kalian ini kemarin kebagian satu orang satu bait untuk menerjemahkan, untuk diterjemahkan. Jadi saya pikir sekarang ini saya akan langsung fokus pada surat cita itu sendiri, apa isinya dan bagaimana curhatan Sita kepada Rama. Sedikit summary, sedikit ringkasan. Jadi kemarin setelah Anuman berhasil menemui Sita dan meninggalkan Lengkapura dengan keadaan poranda, tidak cukup lama bagi Anuman untuk kembali ke tempat di mana para kera berkumpul. Di situ juga ada Laksmana, ada juga Sugriwa. Kemudian di sana Anuman disambut dengan sangat baik karena dianggap sukses menyampaikan pesan dari Rama. Dan situ pun juga kita tahu bahwa Anuman membawa sebuah surat dan juga bukti atau tanda dari Sita kepada Rama. Nah, kemudian Rama membuka surat itu dan berisi sekitar 11 bait yang akan kita bahas pada malam hari ini. Baik, untuk bait pertama, saya tidak akan membaca teks Jawa kunonya karena akan terlalu panjang nanti waktunya. Jadi kita langsung saja pada terjemahannya. Jadi di sini Sembah Ning Hulun Arya Putra. Ini berarti hormat saya wahai pangeran, karena Arya Putra ini berarti anak bangsawan atau anak seseorang yang dihormati. Yang dalam hal ini adalah kata Arya, sehingga kita bisa menerjemahkan hormat saya atau hormat hamba wahai pangeran. Ya teke pada Dwayanta Prabu, artinya semoga Sembah Ning Hulun tadi yang dalam hal ini diwakili oleh kata ya, teke pada Dwayanta Prabu, sampai, karena ini dari kata tekai, sampai kepada pada Dwaya. Dwaya artinya adalah dua, pada ini kaki, dan enta ini merujuk kepada orang kedua. Jadi semoga sembah ini sampai ke kedua kakimu wahai Prabu. Nyeking reka wacan uninya. Wacan. Di sini kalau kalian lihat, wacan ini dari kata waca lalu mendapatkan irialis en yang artinya dalam konteks ini artinya optatif, tolong dibaca. Reka itu surat, nye iki maksudnya ya ini, surat ini tolong dibaca. Uninya yang isinya, ya iko cinah ni uneng ni ngulun. Jadi ini ada persandingan, ya iko yang isinya adalah cinah ni uneng ni hulun. Yang isinya adalah ekspresi atau tanda, tapi dalam konteks ini mungkin ekspresi ya, dari
kerinduan hamba. Muang cudamani tulyaning hulun. Ike mangse sumumbah kita. Jadi tadi ada reka, sekarang ada cudamani. Beserta permata yang seolah-olah saya datang memberi hormat kepadamu. Jadi di sini jelas bahwa cihna yang diberikan Sita kepada Anoman itu ada dua, yaitu reka, surat, dan cudamani, yaitu permata. Dan surat dan permata ini mewakili Sita itu sendiri. Jadi ketika surat dan permata itu diberikan kepada Rama, maka seolah-olah Sita itu sudah datang atau Sita itu mendekati Rama. Nyang simsim pakirim Narendra. Cincin, simsim itu cincin. Adapun cincin kiriman Paduka ini merupakan pelukanmu bagiku atau dalam pikirku. Jadi sparsa ini arti harfiahnya adalah sentuhan, dan bisa dalam konteks tertentu kita artikan sebagai pelukan. Ya karena ini konteksnya adalah uneng, rindu dari seorang istri kepada suaminya. Jadi kita bisa menganggap bahwa sparsa, sentuhan yang lebih intim dari dari sepasang kekasih itu adalah pelukan. Jadi Sinta menganggap cincin atau sim-sim kiriman Rama ini sebagai pelukan baginya. Seperti itu. Lalu di bait selanjutnya, ya ton yata makung manahku mangarang beranta apa tak ton kita. Jadi jika ak ini untuk merujuk kepada orang pertama, jadi kalau dalam bahasa Jawa Baru kita melihat bentuk da atau tak sebelum diikuti oleh kata kerja, di sini bentuk ka atau ak itu menyatakan orang pertama. Jadi jika saya melihat cincin tadi, makung manahku. Jadi hatiku merindu. Jadi kata kung yang artinya rindu atau kangen. Lalu mangarang itu merana, sedih. Beranta itu juga sedih, tapi kita bisa mengartikan pedih. Apa tak ton kita. Apa ini bukan diartikan sebagai kata tanya, tetapi bentuk ini sama dengan kata apan yang berarti karena tak dapat melihatmu. Jadi jika saya melihatnya, hatiku merindu, merana, pedih karena tak dapat melihatmu. Artinya tidak dapat melihat Rama secara langsung. Hah Sri Bupati Rama Dewa huningan teki tangisni ngulun. Wahai tuanku Rama Dewa, huningan dari kata huning, dan di sini an ini kadang-kadang juga merupakan selain sufiks dari sufiks i, bentuk lain dari sufiks i itu juga bisa kadang-kadang dalam konteks kakawin sama dengan bentuk en seperti ini. Karena suatu hal pepet tidak ada sehingga menjadi an. Tapi huningan atau huningan itu sama. Jadi kita bisa mengartikan ini sebagai realis. Jadi tolong dengarkan apa? Tangis nih ngulun, ratapan saya ini. Jadi wahai Rama Dewa tuanku,
Tolong dengarkan ratapan hamba. Muang baktinku mageng taman hanawaneh istingku tanlen kita. Jadi serta pengabdianku yang besar, yang luar biasa. Taman Hana, tidak ada yang lain di pikiranku, di pikiranku, selain dirimu. Jadi dengarkan huningan tadi, dengarkan ratapan atau kesedihan hamba beserta pengabdianku yang luar biasa ini, karena dalam tanda kurung, tidak ada yang lain dalam pikirku kecuali kamu. Anghing Sang Prabu, Anghing hanya Sang Prabu, Nitya selalu, yang akan selalu dilayani olehku. Ini contoh yang sangat bagus karena siwin kue ini dari beberapa bentuk uraian morfologisnya sangat menarik. Jadi ini dari kata siwi yang berarti melayani, kemudian mendapatkan idealis en yang berarti pasif, lalu ada posesifku untuk untuk pronomina orang pertama, dan kemudian ada idealis lagi a. Jadi ini sering terjadi dalam bahasa Jawa kuno bahwa ketika sudah ada idealis di sini diikuti oleh bentuk posesif, pasti setelah bentuk posesif ini akan ada tambahan idealis a lagi. Itu seringkali seperti itu, apalagi di dalam kakawin. Ini contoh yang sangat bagus bagi kalian dan tolong diingat. Jadi kita bisa mengartikan hanya Sang Prabu yang selalu dilayani olehku. Sapta Janman Antara, ini dari 3 kata, Sapta, Janma, dan Antara. Di setiap kelahiran yang berjumlah 7, atau kita bisa mengartikan di 7 kelahiran kembali, jadi di 7 reinkarnasi. Jadi di sini Sita membicarakan konteks bahwa di reinkarnasi apapun dia akan selalu menjadi kekasih daripada Rama Badra atau Rama Dewa. Selanjutnya di bait 24, nguni tan karenge huripta kalawan bertanta tatan hana. Sebelumnya atau dahulu tan karenge huripta. Jadi tidak terdengar sama sekali. Nah, kenapa saya artikan sama sekali? Karena di belakang ini ada kata tatan hana. Tatan itu bentuk tan atau bentuk negasi yang maknanya itu lebih kuat daripada tan biasa. Jadi artinya sangat tidak atau sungguh tidak, seperti itu. Jadi sebelumnya tidak terdengar sama sekali tentang hidup dan beritamu, tentang hidupmu dan beritamu. Jadi sebelumnya Sita benar-benar lost contact dengan Rama dan benar-benar tidak ada kabar sama sekali. Apakah Rama masih hidup, apakah sudah mati? Ya wajar lah, karena zaman dulu tidak ada handphone, atau saya nggak tahu apakah ada telepati. Anghing matya taman waneh angen-angen niskarya taku enhana. Jadi di sini tidak ada yang lain kecuali ingin mati. Angen-angen niskarya taku enhana. Saya berpikir
tidak berguna atau sia-sia, aku hidup, aku ada, aku hidup. Jadi karena Sita tidak tahu kabar Rama hidup atau tidak, dia merasa dia ingin mati saja karena bagi dia tidak ada gunanya dia hidup. Nahan sang hyang apui gunung tasik asing marga niking jiwita. Demikian api, gunung, laut yang menjadi sarana atau jalan hidupnya, hidup ini. Ini agak sulit untuk dipahami konteks dari kenapa dia harus mengatakan api, gunung, dan laut di tengah-tengah dia mengatakan bahwa dia tidak ada niat untuk hidup lagi. Kemudian dia mengatakan hanya hingannya. Kalau ada kata hingan yang sering muncul dalam Jawa kuno, jangan ragu untuk menerjemahkannya sebagai hanya atau saja dan yang lain-lain. Hanya patulang, hanya keteguhan hatiku. Malilang dari kata lilang, jernih. Nis tresna dari nis dan tresna. Bebas dari keterikatan karena wedding rasa sakit. Mungkin di sini maksud dari Sita mengatakan api, gunung, dan laut adalah bahwa mereka adalah saksi di mana Sita itu benar-benar kehilangan Rama, kehilangan kabar tentang Rama, sehingga dia merasa bahwa alam itu menyaksikan, ya itu sebenarnya apa ya istilahnya hiperbola atau apa. Jadi Sita menganggap alam ada personifikasi. Jadi Sita menganggap bahwa api, gunung, dan laut itu sebagai orang yang menyaksikan kesedihannya itu dan menyaksikan keteguhan hatinya. Sakwening maraseng dangu ya rinasan tatan hanang angrase. Segala sesuatu yang mempunyai rasa, marasa sebelumnya, dangu, ya rinasan tatan hanang angrase. Jadi koma, di sebelah sini ada koma. Sekarang dalam tanda kurung, ketika dirasakan tidak ada rasanya sama sekali. Jadi sebelumnya Sita merasakan sesuatu dari hatinya ketika ada Rama, sekarang dia tidak punya rasa sama sekali. Maksudnya rasa yang dulu dia bisa kalau makan sesuatu bisa merasakan enak, sekarang sudah tidak bisa karena Rama jauh dari sisinya. Kembang bab hanaring taman ikat tambanyu nengni ngulun. Ini ada sandi juga, hati-hati. Jadi taman yang penuh dengan bunga-bunga yang penuh berada di taman itu bukan. Jadi taman di sini ini menarik ya. Jadi ada dua taman di sini. Yang satu berarti taman, yang satunya lagi berarti tidak atau bukan. Bukan tambah, bukan obat dari kerinduan hamba. Sakweh ning karenge manuhara lawan sakweh nikang serak marum. Semua yang terdengar manis
dan semua yang berbau harum, ikan wiarta hananya nirguna. Itu semua menjadi tidak berharga, jelas tidak berharga keberadaannya. Wai tanpa pringgulu. Bahkan, dalam tanda kurung ya, bahkan air tidak bisa masuk dalam tenggorokanku. Nomor 26. Lawan Haiwanarindra Malara dahat wehen wisudang manah. Dan juga tuanku, janganlah engkau sedih. Dahat berarti terlalu sedih. Wehen wisudang manah. Wehen di sini ada realis jadi ini kalau secara bebas saya terjemahkan sebagai singkirkan duka cita yang ada dalam hatimu. Sampun tak aku weruh rikeng lara mageng niskarya tatan patun. Hamba sudah mengetahui bahwa rikeng kesusahan besar tidak berguna atau niskarya dan tidak memiliki tujuan sama sekali. Tidak ada tujuannya sama sekali, tidak ada alasannya sama sekali. Ini dari kata don yang artinya tujuan. Sugian dudua kuneng ikeng angen-angen tandadia de sang Prabu. Mungkin Sugian mungkin saja pemikiran atau angen-angen pemikiran saya ini dudua, salah dari kata dudu. Tandadia de sang Prabu, tidak disetujui oleh tuanku atau tuan tidak setuju dengan saya. Nahan hetunike matangnya kawarah swasta jaya bupati. Demikian alasan dikatakan demikian adalah supaya swasta baik-baik saja dan menang Bupati Paduka. Jadi secara garis besar karena ini agak sulit di bagian ini. Lagi pula tuanku, jangan terlalu sedih, singkirkan duka cita dari hatimu. Saya sudah tahu bahwa kesusahan yang besar itu tidak berguna dan tidak bertujuan sama sekali. Mungkin pemikiran saya ini salah, tidak cocok dengan sang Prabu. Demikian alasan dikatakan atau diinformasikan adalah supaya Prabu atau tuanku baik-baik saja dan menang. Di sini sepertinya Sita ingin memberikan semangat kepada suaminya Rama agar Rama itu tidak sedih, fokus untuk melawan Rawana dan jangan terlalu baper, karena kalau tidak fokus dengan perang melawan Rawana maka Rama akan kalah, seperti itu. Lalu nomor 27, lawan haiwa katangguhan kita rika taluirta nguni endarai. Dan janganlah tuanku atau engkau katangguhan, berhenti. Nah, ini menjelaskan tadi bahwa jangan berhenti untuk memerangi Rawana.
jangan berhenti. Titik. Dahulu ketika dirimu masih muda, dara. Jadi di sini dare atau dara itu tidak hanya berlaku pada perempuan, tapi juga berlaku pada laki-laki. Kalantat winarang narendra mahulun kalih suka ambek nira. Ketika dirimu at winarang, jadi at ini sama dengan an. Jadi ketika dirimu winarang dinikahkan atau diadakan upacara pernikahan oleh Narendra. Narendra di sini bukan Rama yang dimaksud, tapi Janaka, yaitu ayahnya Sita. Jadi ketika dirimu dinikahkan atau diadakan upacara pernikahan oleh paduka ayahanda untuk meminang hamba. Di sini yang menarik adalah di sini ada prefiks ma yang berfungsi yang artinya sama dengan ber dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Jawa kuno itu fungsinya untuk menyatakan milik, untuk memiliki sesuatu. Jadi mahulun berarti memiliki atau meminang dalam konteks ini, meminangku, meminang hamba. Titik. Kalih suka ambek nira. Ini kalih ini saya rasa secara semantik, kita harus mengartikannya secara semantik. Ini mengarah kepada Sita dan Rama. Jadi demi kita berdua suka ambek nira. Artinya hati kita berdua bahagia. Salwirning upabuga yogya ya paweh tatan kurang ring suka. Lalu segala kenikmatan upabuga yang layak adalah pemberian yang tidak sama sekali tidak kekurangan tidak kekurangan bahagia, tidak kekurangan suka. Atau begini, segala bentuk kenikmatan yang layak adalah pemberian. Terus koma dalam tanda kurung lagi, kita tidak kekurangan sama sekali dalam hal kebahagiaan. Di sini ring saya artikan sebagai dalam hal. Titik ring krida wihikan kite sawinuwus ring kama sastrut tama. Dalam permainan asmara engkau sangat berpengalaman. Berpengalaman apa? Berpengalaman dalam segala hal, dari kata sa ini, himbuan sa ini, dalam segala hal yang dikatakan dalam kama sastrutama, dalam buku sastra ini, dalam buku cinta, dalam pedoman cinta yang terbaik. Jadi di sini Rama diingatkan Sita tentang masa mudanya ketika mereka baru menikah, bahwa Rama ini sangat punya keunggulan dalam hal seni cinta. Ring Indrani lawan Saci tama tuwin tatan mapunggung kita. Ini masih lanjutan dari Kama Sastro Tama tadi. Jadi kalau kalian melihat atau kalian ingat kisah Indra dan Saci dalam Adiparwa, itu kalian akan menjumpai bahwa kesetiaan Saci sempat diuji ketika Indra pergi dari surga dan menghilang.
Jadi kisah cinta kedua dewa-dewi ini cukup terkenal dalam Mahabharata. Jadi ini masih membicarakan tentang Rama. Kamu, dalam tanda kurung, juga fasih atau juga lihai, tama, dengan kisah Indra dan Saci. Juga tatan mapunggung kita ri pratyekanike. Jadi tadi saya menerjemahkan bait per bait. Sekarang kalau kita menerjemahkan bait per bait di dalam bait 28 ini agak susah karena tatan mapunggung kita ri pratyekanike ini satu kesatuan. Juga engkau tidak bodoh terhadap masing-masing bagian itu. Jadi di sini Sita menjelaskan bahwa Rama itu benar-benar wihikan, benar-benar tahu, benar-benar master karena dia mengetahui setiap detail bagian-bagian kecil dari Kama Sastra Utama itu. Lalu rasanya ia kabeh sampun kita weruh rika. Jadi di sini rasa di sini dalam konteks bahasa Indonesia seperti rasa-rasanya engkau sudah tahu semuanya. Seperti itu. Nahan teki dumeh manahku kalaran sirnan tenyuh tang hati. Dumeh ini itulah sebabnya, demikian itulah sebabnya hati hamba kalaran sakit atau menderita, sirnan hancur, tenyuh hancur berkeping-keping hatiku karena tidak ada orang lain tidak ada orang lain yang menyamaimu dalam hal rikanang jinyanya adi lawan guna, dalam hal pengetahuan yang tinggi dan juga kebajikan atau dalam hal karakter. Jadi di sini Sita mencoba meyakinkan Rama bahwa ya Rama itu yang terbaik bagi Sita. Tidak ada orang lain yang bisa menyamai Rama dalam hal apapun, yang dalam ini di bold ya sama Sita, yaitu jinyanya adi dan guna. Ini untuk meyakinkan Rama sendiri bahwa Sita itu setia, dia tidak serong dengan Rawana ataupun pejabat kerajaan Lengka yang lain. Lalu bait 29, dan prapta ta narendra haiwa masue peng hurip ning hulun. Di sini dan prapta ta narendra ini suruhan ya, dan prapta ta narendra ini suruhan. Jadi pokoknya dan prapta. Nah di sini kalian lihat ada a panjang, berarti ada idealis. Tolong datanglah. Pokoknya segera datanglah. Atau pokoknya datanglah. Paduka atau tuanku. Haiwa maswe. Jangan lama-lama. Peng hurip ning hulun. Peng ini agak sulit untuk mengartikan, ini hubungannya dengan waktu atau juga semacam pertimbangan begitu. Jadi selagi hamba masih hidup, yaking rawana murka tan angen-angen dharma aware ya a lupa. Rawana itu sangat buruk, murka. Dalam hal ini mengacu ke sikapnya ya, sangat buruk. Tan angen-angen dharma, jadi tidak memikirkan dharma. Dharma dalam konteks ini adalah bisa dianggap sebagai kebajikan, tapi juga bisa dianggap sebagai hukum agama. Rawana aware
Rawana alupa. Jadi Rama dia itu mabuk, Rama juga Rawana itu mabuk dan Rawana alupa. Jadi mengabaikan segala hal. Haywa upak. Jadi janganlah berduka mangangen-angen basama dan berpikir bahwa tansida sakarya haji, bahwa engkau tidak mungkin bahwa engkau tidak berhasil dalam segala upaya Tuanku, bahwa engkau tidak berhasil dalam segala saini upaya atau pekerjaan Tuanku. Pengpeng sakti nikang prawira kapi sakwehnya adbuteng paprangan. Mumpung atau selagi lagi prawira kapi itu sakti, selagi atau mumpung para prajurit kera itu sangat sakti. Sakwehnya adbuteng paprangan, semuanya sangat mengerikan dalam pertempuran atau begitu hebat dalam pertempuran. Jadi sini ada ungkapan semangat lagi dari Sita kepada Rama bahwa Rawana itu punya banyak keburukan, punya banyak kecacatan dibanding kamu. Jadi jangan merasa kamu tidak mampu untuk mengalahkan dia gitu. Kamu pasti bisa kok. Ya seperti itulah rasa semangat yang dicoba untuk diungkapkan Sita. Yadian prapta narendra ring hulun apa tekin anung pangguhan. Yadian sama dengan Ian. Jika Paduka datang kepadaku, ini kalau kalian lihat prapta di sini beda. Jadi di nomor 29 ini ada realisnya dan yang nomor 30 tidak ada. Apa tekin anung pangguhan? Apa yang akan ditemui olehmu? Jadi di sini Sita bertanya kepada Rama. Jadi kalau kamu menemui saya sekarang ini, kamu akan melihat apa gitu? Kamu akan menjumpai apa dalam diriku? Lalu di sini Sita menjelaskan, kasiasihku haning musuh kapilange hetunya takpruh wus. Jadi betapa kasihannya aku ini berada di tengah-tengah musuh. Kapilange hetunya takpruh wus. Hal itu menyebabkan, nah ini dibalik ya strukturnya, menyebabkan kerinduan takpruhus yang tidak tahu kapan selesainya. Jadi kerinduan yang tanpa henti, tanpa akhir. Ngehing kingkin pasajingku tan hanawaneh kalih putek ning hati. Hanya duka cita sebagai persembahan saya, tidak ada yang lain selain putek ning hati. Putek ini sebenarnya sesuatu yang patah ya. Jadi selain rasa kepatah hatianku, rasa kepatahan hati atau rasa kepatah hatianku. Lawan luh juga tim-timen. Jadi juga air mata yang masih terjaga, yang masih terpelihara. Demikian nahan tanda cinah ning uneng, tanda atau bentuk kerinduan saya. Jadi di sini Rama diberikan gambaran sekali lagi tentang kondisi Sita bahwa dia sangat rindu dan dia sangat menderita di tengah-tengah musuh. Dan dia terus menangis. Jadi ini juga sebagai motivasi, sebagai penyemangat supaya Rama itu segera ke sana gitu, segera ke sana untuk
menghilangkan kegundah gulanaan Sita yang disebutkan atau yang diungkapkan di bait ini. Lalu di bait selanjutnya, bait 31, tambah ning lumare hulun asing sangkaniking wedana. Yang menambah sakit hamba, bahwa hamba adalah, ini asing itu bisa diartikan sebagai adalah, sangka niking wedana. Jadi hamba adalah awal mulanya wedana. Jadi awal mulanya kemalangan. Kemalangan apa yang dimaksud? Karena alasan kita berpisah itu adalah permintaanku atau perintahku yang dituruti olehmu dalam tanda kurung sangkirya sihte ngulun, karena rasa sayangmu terhadap hamba. Yapon pangguha sang Narendra, jika raja atau jika paduka, jika tuanku bertemu lagi dengan hamba, umuah tan mangkana atah malui, hamba tidak akan seperti itu lagi. Di sini umuah dan malui ini artinya sama, lagi atau kembali. Tapi karena ini konteksnya Sita memohon maaf karena semua bencana itu diakibatkan dari dirinya yang meminta Rama untuk dicarikan kijang emas dan segala macam. Akhirnya mereka terpisah dan akhirnya si Sita dapat diculik oleh Rama. Jadi dia menegaskan bahwa dia benar-benar tidak akan melakukannya itu lagi. Jadi kita bisa mengartikan bahwa jika Narendra menemuiku, maka saya benar-benar tidak akan seperti itu. Solah ning kahulun, ngulun juga hulun yeka gegenku hulun. Jadi kita bisa mengartikan dari sini dulu. Hal yang akan dilakukan, yang akan akan dilaksanakan atau dilakukan olehku, oleh hamba, hanya bersikap seperti kahulun, bersikap seperti budak. Jadi dia tidak mau menjadi seolah-olah menjadi ratu yang memerintah Rama lagi dan menyebabkan segala bencana di masa lalu. Jadi di masa depan dia ingin ingin nurut saja sama Rama. Ya, sebenarnya sedih juga sih kalau kayak gini Sita tidak punya suara. Sasing satsnya Narendra ye kapituhun sujarta tak langgana. Jadi segala sesuatu yang menjadi perintah tuanku. Yeka pituhun. Nah ini dari Iralis juga. Pituhu plus n. Seperti ini. Jadi segala yang menjadi perintah tuanku akan dilakukan. Lalu Sojarta tak langgana berarti segala yang menjadi perkataanmu tak langgana, tidak akan dilanggar, tidak akan dilawan. Nahan prartanani ngulun tayawaneh sangkari gengning rena. Jadi demikian harapan prartana. Demikian harapan hamba, tidak ada yang lain. Karena
karena kegembiraan saya yang begitu besar. Yapwan tanwula tinghulun, jika engkau tidak mencari hamba, apa kuneng lingang kwa takruh wus. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, ada realis setelahku. Saya ini apa kuneng lingang kwa takruh wus. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Nah, hetunya teka Narendra. Karena itu, nah itunya, tolong datanglah Paduka. Huwusen, segeralah. Sangkari uneng ni ngulun. Karena aku benar-benar rindu. Jadi itu kalimat terakhir yang ditulis Sita dalam suratnya kepada Rama. Demikian kuliah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena sebenarnya saya juga tidak terlalu suka dengan metode seperti ini, tapi minggu depan saya pikir kita bisa mencoba aplikasi Zoom. Nanti detailnya seperti apa akan saya sampaikan di Google Class, atau nanti saya akan sampaikan ke salah satu dari kalian supaya nanti disampaikan ke semuanya. Oke, demikian dari saya. Mungkin untuk surat Sita kita akhiri sampai di sini. Minggu depan kita akan coba teks lain mungkin. Tapi sebelum itu saya akan mengoreksi pekerjaan kalian dan akan memberi nilai. Dan untuk terkait UTS, saya belum tahu formatnya nanti akan seperti apa. Kita akan menggunakan, mungkin untuk UTS kita akan menggunakan Google Class. Ya nanti detailnya seperti apa akan kita diskusikan lagi. Sementara itu dari saya, semoga kita semua tetap sehat sampai wabah ini benar-benar hilang nanti. Amin. Selamat malam.